Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ini posisimu di hatinya. Ya, mengejutkan. Ternyata ini posisimu sebenarnya di hatinya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu ya, teman-teman. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silahkan untuk yang mau energinya hanya fokus untuk kamu, silahkan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang hanya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Teman-teman, kita mau lihat dulu ya, pada saat ini ada energi seperti apa. Oke, ada energi seperti apa dalam hubungan kalian ya. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, sekarang kamu sedang berusaha untuk menjaga jarak sama dia gitu ya. Kalau Sora lihat, kamu tuh sedang berusaha menjaga jarak dari dia. Kamu juga di sini mungkin pingin mempertahankan hati kamu, pingin mempertahankan diri kamu gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini mungkin sekali banyak rintangan atau banyak tantangan dalam hubungan ya. Tapi mungkin banget sudah banyak energi kamu yang kamu tuangkan, kamu berikan atau kamu tumpahkan untuk hubungan dengan orang ini. Dimana mungkin sekali ya teman-teman, kamu merasa sudah dalam tanda kutip cukup untuk memberikan banyak energi dalam hubungan ini, sehingga kamu sekarang sudah merasa kayaknya aku perlu untuk berkata udah cukup dulu gitu ya. Maksudnya dalam artian gini loh, gak bisa segala-galanya semua-muanya aku berikan sama kamu, dimana aku juga perlu untuk memperjuangkan diri aku sendiri, perlu untuk taking care diri aku sendiri gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini mungkin banget kamu itu banyak terhimpit, merasa terhimpit dan tertekan dalam hubungan karena kamu banyak mungkin berkorban untuk orang ini, banyak untuk memberikan ke orang ini gitu ya, dan sebagainya. Dan kalau kamu ngerasa di sini Sora lihat ya, hubungan ini itu kamu ngerasain butuh yang namanya keseimbangan. Ya, butuh yang namanya keseimbangan, butuh yang namanya ketenangan, dan di sini ada yang butuh yang namanya healing gitu ya. Mungkin banget di sini kamu berusaha untuk jaga jarak dari dia gitu ya. Mungkin banget ada beberapa dari kalian yang dia nyariin kamu pun kamu berusaha untuk menyendiri dulu. Karena kalau Sora lihat di sini ada diri kamu yang mengalami lelah mungkin secara batin atau perasaan, teman-teman. Ya. Kenapa? Ini bukan masalah perkara mudah sebenarnya untuk menegaskan hubungan ini atau menegaskan energi yang kamu beri. Karena sebenarnya banyak pertentangan batin juga di dalam diri kamu. Sorry. Ada pertentangan batin di mana kamu merasa kayak dibilang masih sayang masih gitu ya. Tapi di satu sisi lain kamu merasa mulai kayak gimana ya? Ini hubungan yang mungkin saja secara logika mungkin ada intuisi kamu yang lain yang bilang bahwa ini butuh keseimbangan ya, ini butuh untuk lebih jelas. Kenapa? Karena kalau Sora lihat ada sisi situasi hubungan ini kamu merasa dia itu banyak menyembunyikan hal gitu ya. Banyak juga di sini kalau Sora lihat sikapnya itu abu-abu gitu ya. Antara dibilang sayang kok tapi begitu, dibilang nggak sayang tapi kok begini gitu ya. Bingung gitu ya. Sikapnya dia itu banyak memberikan sinyal-sinyal yang membingungkan kamu ya. Seperti kayak di antara gitu loh ya. Kayak seperti kamu merasa bahwa orang ini tuh dibilang sayang-sayang, tapi apakah emang ada yang lain atau memang ada pertimbangan apa gitu ya. Jadi di sini ada keraguan-raguan kamu sama orang ini. Karena mungkin sekali sikapnya juga mungkin sekali tidak banyak melakukan suatu pergerakan, atau mungkin kamu merasa kayak orang ini membingungkan sikapnya. Bagaimana dengan energi dia? Ya. Teman-teman, di sini kalau Sora lihat orang ini itu energinya itu berfokus banget sama namanya kesuksesan jangka panjang, keberhasilan finansial. Karena ini ngomongin juga mungkin soal masalah keluarga gitu ya. Karena memang di sini mungkin ya dia itu dengan posisi harus mungkin menanggung keluarga, atau di sini kalau Sora lihat dia itu ngerasa keluarganya selama ini mungkin kurang dianggap karena secara finansial itu mungkin kurang. Jadi dia tuh kayak pingin mengangkat derajat dan martabat mungkin keluarganya dengan mengangkat
kondisi finansial gitu ya. Lalu di sini kalau Sora lihat, orang ini saat ini penuh dengan situasi yang krisis gitu ya. Situasi sangat-sangat tertekan, situasi sangat-sangat melelahkan, karena di sini banyak hal yang dia itu mengalami kegagalan. Mungkin usaha dia ada yang gagal, mungkin kerjaan dia ada yang belum berhasil, mungkin ada kerjasama dia ngalamin dihianatin, teman-teman ya. Tuh, jadi kondisi dia itu di satu sisi itu sangat-sangat apa ya? Kalau Sora lihat di sini sangat-sangat perubahannya itu ekstrim ya. Jadi apa yang sudah dia bangun mungkin tiba-tiba berantakan. Jadi memang sedang dalam kondisi yang bukan cuma dia yang jatuh, mungkin saja keluarganya juga mengalami suatu periode kejatuhan ya, teman-teman. Bagaimana perilaku, perasaan dia selama ini ke kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, sikap dia memang begitu banyak hal-hal yang naik turun di dalam hubungannya atau bagaimana perilaku dia sama kamu, ya. Kayak kalau Sora lihat di sini banyak yang memang energinya itu naik turun karena memang ada prioritas yang banyak di sini ya. Mungkin antara kamu dengan kerjaannya dia, antara kamu dengan banyak hal gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi di sini memang orang ini sangat-sangat nggak stabil gitu ya. Banyak naik turunnya dia. Aku sambil jalan coba bacain astrologinya ya. Ada Leo, Sagittarius, Libra, Virgo, Gemini ya. Dan ada Capricorn. Dan di sini juga ada Libra lagi. Nah, ya aku akan berhenti di kartu ketiga sebelah sini nanti untuk zodiaknya. Di sini menyebabkan banyak rasa sakit, banyak rasa kecewa, banyak trauma gitu ya, atau luka gitu ya, yang mungkin tanpa sadar atau dengan sadar dia berikan sama kamu, teman-teman. Karena kalau sholat di sini dia mau nggak mau lebih mengutamakan dulu logika daripada perasaan. Ya. Kalau Sora lihat di sini, karena ya memang yang diomongin ini hal-hal yang clear, hal-hal yang nyata, masalah finansial, moodnya dia yang naik turun gitu ya, sehingga ya memang akhirnya mungkin banget kamu merasa tidak dijadikan prioritas sama dia, kok tidak begitu diusahakan, kok tidak diutamakan gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini ada konflik-konflik di mana sangat mungkin sekali ada hal-hal yang kalian itu tidak sepakat gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kalian itu berbeda pemikiran. Terus di sini juga mungkin banget ada ego-ego ya. Dia merasa kamu nggak mau ngalah sama dia. Dia merasa kamu merasa dia yang nggak mau ngalah sama kamu ya. Ada hal-hal yang memang menjadi rintangan dari dalam hubungan kalian maupun dari luar ya. Bagaimana hubungan saat ini? Teman-teman, hubungan pada saat ini itu penuh dengan tekanan-tekanan di mana di sini banyak sekali yang impulsif gitu ya. Apa yang kamu lakukan itu juga mungkin impulsif, apa yang dia lakukan juga impulsif ya. Jadi di sini kalau Sora lihat masih ada energi yang saling ada di antara kamu sama dia gitu ya. Tapi di satu sisi lain juga ada energi terburu-buru, ada energi yang seperti sangat-sangat tidak dipikirkan, teman-teman. Dari segi perasaan sebenarnya ada energi rasa yang saling terkoneksi, rasa yang saling terhubung, rasa yang saling seimbang satu dengan yang lain gitu ya. Dan kalau Sora lihat secara perasaan, bisa saja kalian itu sebenarnya saling kuat di sana ya. Ada perasaan yang rasanya sebenarnya ingin berkorban atau berjuang, tapi orang ini tampil sekali dengan tampilan yang memang cenderung mungkin terkesannya kaku, kesannya tuh dingin gitu ya. Karena memang kalau yang Sora lihat, orang ini itu orangnya pingin fokus gitu ya, dan lebih banyak menggunakan logika daripada perasaan. Ya, karena memang yang sedang dia tampilkan itu adalah sesuatu yang benar-benar dia tuh pingin fokusnya sekarang. Jadi dan yang Sora lihat gitu ya, namanya perasaan itu adalah sesuatu yang memang masih dia pikirkan untuk kedepannya gitu ya. Artinya apa? Buat sekarang pada saat ini gitu ya.
Kesannya itu perasaan nggak diutamakan, tapi kalau surat di sini yang dijadikan utamakan sekarang adalah logika, karena dia merasa pergerakan-pergerakan itu pada akhirnya akan membawa kepada perasaan juga gitu loh, ujungnya gitu ya, kepuasan batin dan sebagainya. Tapi bagaimana sih sebenarnya posisi kamu sebenarnya di hati dia yang mungkin kamu tidak pernah menyangka ya. Yang pertama teman-teman, sebenarnya kalau yang Sora lihat, dia itu justru punya energi yang sangat-sangat tegas, sangat-sangat jelas ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia itu energinya, energi divine masculine-nya kuat sekali ya. Jadi dia itu tidak mau menyusahkan, atau mungkin banget dia itu tidak mau tampil sebagai seseorang yang lemah di depan kamu ya. Dia itu pingin kayak jadi seseorang yang kuat. Makanya ya, kenapa sikap dia itu berubah-ubah sama kamu? Karena kalau yang Sora lihat di sini, dia itu ngerasa aku aja belum mampu untuk menyelamatkan situasi aku. Jadi aku tuh mesti menjadi seseorang yang bertanggung jawab dulu ya. Itu prioritasnya dia. Dan menurut dia ya, sekarang yang jadi prioritas aku adalah bertanggung jawab terhadap keluargaku. Dan kalau mau sama kamu pun harus ada finansial yang cukup teman-teman. Secara intuisi dan perasaan, dia itu banyak menyimpan perasaan dia, menekan perasaan dia sama kamu. Tapi sebenarnya dibalik sikapnya dia yang kesannya dingin, cuek gitu ya, sebenarnya dia itu punya banyak kekhawatiran, punya banyak ketakutan, punya banyak kebingungan, punya banyak ketidakpastian ya, sebenarnya dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Dan kalau Sora lihat di sini, sebenarnya alam bawah sadar dia pun merasa terhubung sama kamu. Jadi kamu itu bukan orang yang biasa-biasa aja buat dia sebenarnya ya. Hanya dia bukan tipe yang pandai mungkin untuk mengungkapkan dan menunjukkan perilaku dia ya teman-teman, menunjukkan perasaan dia. Jadi di sini kalau Sora lihat, dia itu lebih kepada berusaha. Sebenarnya di sini juga dia mengorbankan perasaan dia, mengorbankan hatinya dia. Untuk mencoba mencari jalan keluar yang sebenarnya sedang dia pikirkan. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, kamu punya sesuatu tempat yang khusus buat dia. Ini kan Emperor tuh juga sesuatu yang solid ya, sudah sangat kuat di hatinya dia. Tapi di satu sisi lain, dia menyadari bahwa mengikat kamu gitu ya, mungkin itu juga terkesan tidak adil gitu loh teman-teman. Ya, sehingga karena dia tahu situasi dia mungkin belum jelas, situasi dia masih begini, makanya dia itu ada energi di sisi yang lain adalah bukannya dia nggak sayang kamu, tapi ada energi dia itu tidak mau memaksakan. Dalam artian di sini juga sangat mungkin ada energi keikhlasan. Artinya dia tidak memaksakan kamu harus bertahan untuk dia, dia tidak memaksakan kamu harus menunggu dia gitu ya. Jadi di sini dia lebih kepada kayak dia percaya gitu ya, kalau memang ada satu energi kita terhubung, kita akan selalu sama-sama pada akhirnya gitu loh. Karena dia ngelihat kamu itu sebenarnya seseorang yang sangat-sangat menarik, ada karismatik tersendiri gitu ya. Kamu pun juga banyak yang mauin gitu loh. Kamu tuh sebenarnya sosok yang sangat menarik buat dia gitu. Dan kalau surat di sini, dia itu sebenarnya ada sisi kagum sama ke apa ya? Kamu tuh banyak yang di sini sangat-sangat independen, sangat mandiri, sangat-sangat bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu juga mau berkorban gitu ya. Dan kamu tuh punya energi, dia tahu banyak orang akan sangat tertarik sama kamu gitu loh ya teman-teman. Tuh. Dan sebenarnya dia banyak mendapatkan pertanda dari semesta kalau kalian tuh terhubung dan terkoneksi ya. Dia merasakan bahwa memang kalian itu banyak yang merasakan ini ya, ada koneksi secara spiritual. Banyak tanda dari semesta. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh sudah merasa kayak sebenarnya kamu itu bagian dari dalam masa depannya dia, ya, seperti keluarga, seperti kebahagiaan. Dan posisi kamu tuh udah stabil banget di dalam hatinya dia. Posisi kamu tidak pernah berubah, teman-teman, ya. Di sini ada Queen of Wands. Bayangkan sebuah ratu, seorang ratu di dalam satu kerajaan. Ya, kerajaan hatinya, kerajaan kehidupannya dia. Jadi kamu tuh sebenarnya sudah menjadi tempat yang tertinggi di hatinya dia. Kak, aku cowok ya, tetap buat dia kamu tuh kayak pasangannya gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu selalu merasa kamu itu memberikan banyak inspirasi. Ada perasaan dia sangat suka sama kamu, sangat sayang sama kamu ya. Jadi
Di balik sikapnya itu semua, kamu bisa lihat ya teman-teman, ini kontras. Keadaan dia itu situasinya mungkin cenderung agak gelap, kekhawatiran dia, tapi sebenarnya kalau di sini keadaan posisi kamu tuh jelas terang gitu ya. Kamu bisa lihat ya, warna kartunya di sebelah sini lebih ada cenderungnya lebih gelap, di sini lebih terang gitu. Artinya apa? Posisi kamu tuh jelas banget teman-teman buat dia gitu loh. Cuman ya ini, begitu banyak hal-hal yang harus diselesaikan dan sebagainya, itu yang juga jadi sesuatu yang jadi sesuatu kekhawatiran gitu loh. Kamu tak pernah menyangka ini posisi kamu di hatinya. Teman-teman, dia merasa kalaupun sekarang kalian berjarak, ini adalah hanya sebagai suatu periode untuk pause. Tahu kan? Kalau dalam satu permainan atau apa gitu ya, ketika kamu menyalakan mungkin TV atau apa, alat musik gitu ya, pasang lagu gitu ya dari handphone dan sebagainya, ini tuh sebenarnya cuma pause. Jadi bukan berhenti, cuma pause, cuma berhenti untuk sementara aja ya. Dengan harapan saat nanti kembali kalian bisa lebih kuat lagi gitu ya. Kalaupun sekarang terpaksa harus terpisah dengan situasi dan keadaan ya. Dan kalau Sora lihat di sini energi dia merasa selalu ingin kembali ke kamu itu kuat ya. Ada energi ingin kembali untuk bersatu, ada energi di mana ada ketenangan dan kedamaian, tapi di sini jelas ada persatuan. Dia cuma merasa bahwa ada satu kebulatan bahwa pada akhirnya kita akan sama-sama. Karena dia mempercayai aduh, tenggorokanku tiba-tiba nggak enak. Kalian itu adalah energi dari hubungan yang memang terkoneksi dari semesta, teman-teman. Dan kalaupun hanya ada banyak cobaan, rintangan, itu adalah energi untuk saling memproses antara kamu sama dia. Ini adalah energi di mana kalian belajar, teman-teman. Ya, rintangan ini adalah untuk memperkuat dan meyakinkan perasaan. Karena memang secara hasrat, ya, dia punya hasrat yang kuat sama kamu. Jadi kalaupun selama ini dia itu kesannya kayak dingin, kesannya kayak sikapnya ragu-ragu, ya itu tadi teman-teman. Karena memang dia merasa situasi dia belum siap gitu ya, dan dia harus menekan banget perasaan dan hasratnya dia sama kamu ya, karena dengan melanjutkan dan tanpa melakukan usaha benar-benar, dia kesannya kayak yang nggak ada perjuangan cinta ya. Justru kamu adalah seseorang yang memberikan dia inspirasi bahwa aku harus berjuang banget, aku harus bergumul banget ya. Posisi kamu jelas buat dia ya. Buat kalian yang mungkin khawatir gitu ya, ada orang yang lain, enggak sih. Kalau yang Sora lihat di sini, ini adalah energi dari seseorang yang memang merasa kamu adalah yang terbaik buat dia. Ya. Kamu terbaik buat dia. Apakah ada yang lain? Enggak, teman-teman. Tuh. Di sini ngomongin, lihat deh, semua kartu dia dari tadi tuh ngomongin semua pentacles. Dari tadi semua pentacles gitu ya. Dia itu ngomongin yang finansial, realistis, keuangan. Aduh Kak Sora, kenapa sih dikit-dikit keuangan? Teman-teman, kamu nggak pernah tahu sudut pandang orang. Kalau kamu belum pernah ada di sepatunya orang, kita nggak tahu kenapa dia berpikir seperti itu. Karena bebannya beda gitu ya. Prioritasnya beda buat tiap manusia. Ada manusia-manusia yang mengutamakan sekali keuangan. Ada manusia-manusia yang ya nggak ada uang, nggak begitu gimana gitu ya, karena motivasi hidupnya itu bukan uang gitu loh. Itu manusia beda, teman-teman, kamu nggak bisa samain. Karena kalau kamu lihat di dalam chart dalam Bazi, aku lagi sambil mau coba untuk kasih lihat kamu teman-teman ya, chart Bazi seperti apa. Ini contohnya ya, aku ambil punya orang random. Nah, ini ada elemen yang warna-warni di sini gitu ya. Contohnya ini ada elemen tanah gitu ya. Nah, ini adalah sifat orang yang punya pendirian yang lebih keras gitu misalnya. Ya, dan orangnya mungkin sekali lebih realistis gitu misalnya. Nah, di sini bisa kelihatan gitu loh ya. Orang ini lebih kaku sikapnya dia gitu ya. Dia mungkin banget dalam prinsip-prinsipnya dia lebih kaku karena tanahnya lebih banyak warnanya coklat. Ya. Ini ada api, ada air, ada kayu, ada logam gitu ya. Jadi ini sifatnya orang ini pasti lebih keras. Kenapa? Elemennya namanya tanah itu kan kaku, logam itu juga kaku. Nah, ini akan mempengaruhi sikap orang juga dalam bertindak dan berrespon. Kak Sora, ini kan metafisika timur ya, dari China ya. Emang bisa buat kita gitu ya, bukan orang Cina. Bisa, teman-teman. Ya, aku udah punya klien bule ya. Klienku ada yang bule gitu loh. Dari
Eropa ada, dari Amerika ada, dari Kanada ada, dari Australia ada. Ya ini bisa dipakai karena ini sifatnya tidak cuma hanya untuk orang China doang gitu. Aku cuma kasih dia contoh Pak Bazi ya. Karena selalu ada yang nanya kan Bazi itu kayak apa? Ini Bazi itu kayak gini. Nanti harus dijelasin sama saya fungsi-fungsinya. Nanti di sini kelihatan. Oh, dia itu sama pasangan gimana? Oh, dia tuh sama orang tuanya gimana? Oh, dia nyari duitnya gimana? Itu kelihatan. Ya, jadi kalau yang mau bisa ya personal reading. Itu cuma saya jelasin bahwa ketika kita lahir itu akan mempengaruhi juga teman-teman, elemen di dalam diri kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita bereaksi. Belum itu karena faktor lingkungan loh. Ya. Lingkungan ngaruhin ya. Bule-bule itu dia nggak tahu sebenarnya makan pakai nasi pakai sambal, tapi habis sudah setahun 2 tahun di Indonesia jago banget makan pakai tangannya ya. Oke, itu contohnya. Lalu di sini ada energi tarik menarik. Jadi memang sebenarnya teman-teman ya, dia itu ada energi yang sebenarnya tarik menarik sama kamu, dan kamu sebenarnya sudah bisa merasakan itu. Di balik sikap kamu yang mungkin jaga jarak sama dia, sebenarnya ada ketertarikan, saling menarik satu sama yang lain. Dan di sini ada romansa yang sangat-sangat kuat antara kamu sama dia. Ya, dan ada energi chemistry-nya juga kuat, ada romansa, ada chemistry yang kuat. Makanya kalau saudara lihat di sini, sparks-nya itu juga sangat-sangat kuat teman-teman. Hanya memang hubungan ini perlu hubungan tentang pengertian dan pemahaman yang kuat. Oke, jadi saudara, bagaimana hubungan ini ke depannya? Potensi hubungan ini ke depannya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah hubungan yang saling terobsesi, saling terikat ya, tapi di satu sisi ada hubungan yang saling berhubungan dengan finansial. Jadi lihat ya, kartu The Devil itu adalah kartu bucin, kartu keterikatan yang sangat kuat ya, baik secara perasaan maupun secara materi. Nah, kamu bisa lihat bahwa hubungan materi dengan relationship ini sangat-sangat terkoneksi. Jadi kalau materinya nggak bagus, hubungannya juga bisa berefek. Ini akan ada satu pergerakan baru ya teman-teman, ada potensi untuk bertumbuh. Ya, ada satu pergerakan, ada potensi untuk bertumbuh, ada inisiasi baru yang akan digerakkan. Jadi memang kedepannya akan mungkin ada pergerakan dari dia, ada relationship yang mungkin akan bertumbuh teman-teman. Ya, hanya ini adalah hubungan yang untuk jangka panjang. Ini bukan hubungan yang cuman buat cinta-cinta sebentar aja, kasmaran-kasmaran seminggu, 2 minggu, 1 bulan, bukan sih. Ini untuk hubungan jangka panjang, yang mana hasil akhir dari hubungan ini pun akan kamu lihat prosesnya setelah proses yang panjang. Jadi kamu tuh kayak menanam lah dalam hubungan ini teman-teman ya. Tuh, tapi kalau surat di sini jelas ada energi dia yang masih punya ambisi ke kamu. Tujuan utamanya dia berhasil, baru setelah itu dia bisa benar-benar fokus memperjuangkan kamu ya. Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, nasihatnya adalah kamu bisa memanifestasikan dan fokus ke hal-hal yang kamu mau manifestasikan. Kalau kamu berpercaya hubungan ini bisa terus jalan, manifestasikan. Kamu juga bisa membantu untuk berfokus sama diri kamu sendiri, membantu diri kamu lebih baik. Jadi ketika ada satu persatuan atau ketika ada satu kebersamaan, sama-sama bawa kebaikan ya. Karena kalau saudara lihat di sini, energi manifestasi kamu besar loh. Kamu punya kemampuan untuk membuat visions kamu jadi kenyataan. Tapi itu tidak cukup cuma dengan keyakinan tanpa adanya suatu perbuatan. Jadi ya harus ada manifestasi dari tindakan teman-teman. Ya, namanya manifestasi iman. Ya, saudara tahu sebutannya, tapi aku nggak tahu bahasa lain. Jadi misalnya kayak gini. Oh, aku yakin nih aku bisa sama dia. Ya, itu dimanifestasiin, diyakinkan dengan apa usahanya gitu ya. Keyakinannya, dukungannya teman-teman. Tuh, yang kamu bisa lakukan adalah memberikan support terbaik. Ya, apapun kondisi dia sekarang, ya kalau dia lagi galau, dia lagi naik turun, ya yang bisa kamu lakukan yang terbaik adalah menyupport. Jadi gini, sekarang yang dia butuhkan memang lebih kepada teman ya, teman, sahabat, karena dia butuh energi yang sangat-sangat besar dari kamu. Dan teman-teman, ada harga dari sebuah kesetiaan. Ya, jadi kalau kamu memang punya energi manifestasi dan yakini memang pembacaan ini untuk kamu, ini semua yang harus dilakukan. Oke? Untuk teman-teman yang kepingin energinya lebih bersih, lebih bagus, untuk bisa support lebih baik, untuk bisa segala sesuatu lebih baik, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot beli gelang kristal clear quartz ini yang saat ini kondisinya sudah kurang dari 1 lusin, sekitar 10 buah gitu ya. Ya, jadi kalau kamu beli dapatnya 2 biji, jadi jangan nanya lagi dapatnya 1 paket dapat berapa gelang kak, dapat dua-duanya 1 paket, oke? Harga 240.000 di Instagram Sora. Kalau beli di Tokopedia, linknya ada di bawah, harganya lebih mahal.
karena dipotong oleh komisi Tokopedia. Dibeli selagi masih ada, membersihkan titik cakra. Kalau energi kamu lebih stabil, kamu bisa grounding, kamu bisa lepasin trauma berulang. Dan teman-teman, ya, ini kalau nanti udah habis, Sora belum tentu bisa restock karena ini barang import yang kalau beli itu ada minimum ambilnya jumlahnya gitu. Paham? Ada minimum ambilnya jumlahnya, misalnya kayak harus ambil beberapa lusin. Jadi kalau kamu cuma beli 1-2, Sora nggak bisa PO-in. Jadi mendingan beli sekarang berhubung masih ada. Kecuali nanti kamu mau PO beli 50 biji. Nah, itu bisa tuh dibeli ya, apa Sora pesenin ya. Silahkan di Instagram Sora @sora_tarot untuk pemesanannya ya. Terima kasih sudah boleh promo bintang lambang dari harapan, bulan lambang dari perubahan. Dibeli ya teman-teman, dukungannya terima kasih ya. Ini kristal asli kok ya, jadi bukan mainan. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka. Nah, teman-teman yang pengen beli buku, pengen beli alat pembacaan juga bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke. Nah, kita coba lihat alfabetnya. Teman-teman yang kepingin, tadi ya Sora udah kasih lihat Bazi itu seperti apa. Terus habis itu teman-teman yang di sini mau juga baca Bazi, teman-teman yang mau apa namanya, Bazi itu jalan hidup teman-teman ya. Atau teman-teman yang kepengen personal reading juga boleh. Mau belajar baca sendiri juga boleh. Sora aku mau belajar baca sendiri aja deh, boleh. Semua bisa di Instagram Sora. Aduh, ini geser-geser. Ntar ya, aku susun dulu. Oke. Agak miring dikit ya. ZOTZBGGZONDYAMOFFP 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sora tunggu belanja dan konsultasinya. Sampai kita ketemu. Bye-bye.